Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Mas Bang. Oke teman-teman, kali ini saya akan tunjukkan tempat servis jok sepeda motor ataupun mobil ya. Jadi ini bengkelnya atau lokasinya berada di daerah Gendingan Purwodadi ya. Oke, langsung saja akan saya tunjukkan untuk caranya ya. Nah ini dia, kebetulan sedang sibuk menyelesaikan pekerjaan tadi ya, karena selain membuat mal kita juga harus menyelesaikan. Ini dia untuk setiran mobil yang dilapisi jok ya, biar terlihat lebih rapi. Oke teman-teman, akan saya tunjukkan untuk perbaikan jok sepeda NMAX dan Mio G tersebut. Oke, ini dia untuk tutorialnya. Pertama-tama kita ukur menggunakan meteran ya, untuk panjang dan juga lebarnya jok sepeda motor NMAX maupun Mio G tersebut ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ukur atau kita sesuaikan panjang dan lebarnya terlebih dahulu. Pastikan ukurannya pas ya, sehingga dipastikan sesuai dengan kebutuhan dan ukuran pada jok tersebut. Oke, ini untuk jok Mio G, sementara yang tadi diukur pertama kali itu untuk jok sepeda motor NMAX ya teman-teman. Oke, kita gunakan penggaris ya, penggaris panjang baja seperti ini ya, sehingga nanti bisa digaris untuk panjang ataupun lebarnya sesuai dengan kebutuhan ukuran jok sepeda motor yang kita punya atau yang mau kita pasang ya teman-teman. Ini untuk bekasnya bisa dicoba ukur sebentar, biar untuk memastikan saja ya berapa kebutuhan ataupun keperluan yang diperlukan untuk pergantian jok dengan jok yang baru. Oke, kalau sudah pasti tinggal kita ukur, kemudian kita garis menggunakan pensil. Ini bukan pensil ya, tapi ballpoint khusus untuk jok sepeda motor ataupun jok mobil, dan warnanya itu perak ya. Nah, langsung saja kita gelar atau kita buka seperti ini, kemudian kita garis sesuai dengan kebutuhan tadi. Oke, kita garis, bisa 2 garis ya, lalu kita tarik garis lurusnya, kita paskan ya dari ujung sampai ujung, kemudian termasuk pula untuk lebarnya bisa kita paskan. Kemudian setelah itu baru kita potong ya teman-teman, kita potong menggunakan gunting. Oke, langsung saja kita potong menggunakan gunting. Setelah dirasa sesuai dengan kebutuhan ataupun ukurannya sudah pas, kita potong menggunakan gunting seperti ini ya. Nah, untuk ukuran jok NMAX sudah kita potong, lalu kita coba ukur untuk ukuran jok sepeda motor Mio G nya tadi ya. Ini agak lebih kecil sedikit, kita sesuaikan menggunakan meteran ya, panjang dan juga lebarnya sesuaikan dengan kebutuhan seperti tadi, lalu kita garis dan kita potong ya teman-teman. Kalau dirasa busanya sudah kurang bagus, bisa diganti atau ditempel. Ini sementara untuk busa masih lumayan ya, jadi tidak diganti, cuman kita ganti untuk jok sepeda motornya saja ya. Oke, kalau dirasa sudah ketemu untuk ukurannya, langsung saja kita garis ya, kita sesuaikan ukuran, nanti lanjut kita potong seperti tadi ya. Oke, ini untuk contoh ukuran Mio G tadi 85 ya, tetapi untuk sepeda motor yang lain mungkin juga berbeda ya, tergantung dari merek ataupun jenisnya ya. Dan ini masih proses pemotongan karpet ataupun joknya ya. Panjang lebarnya sudah ditentukan, kemudian kita potong menggunakan gunting, dan nanti kalau sudah selesai kita boleh amplas pada bagian joknya ya.
Jadi akan saya tunjukkan untuk jok mana yang perlu kita amplas. Ini dia untuk bagian yang perlu kita amplas, yaitu bagian bekas dari staples ya. Jadi ada staples itu kita perlu amplas biar nanti kita kasih lem menjadi mudah merekat ya teman-teman. Nah, sementara untuk joknya tadi tidak sempat saya videokan, itu kita mal atau kita garis menggunakan spidol. Kemudian setelah sesuai untuk garisnya, kita bisa lem di sisi dalam dan luarnya ini ya. Jadi antara tengah-tengah garis kita beri lem biar lebih mudah untuk pemasangannya dan lebih kuat untuk hasilnya nanti ya teman-teman. Oke, ini masih proses untuk pengaliman menggunakan lem sejenis lem fog ya. Jadi untuk lemnya bisa berbeda juga nggak masalah, ada mungkin Castrol, ada fog, ada yang lainnya, itu terserah merek apa boleh, yang penting kita lem seperti ini biar lebih kuat dan hasilnya lebih maksimal ya. Kita ratakan, kita tunggu beberapa menit. Setelah dirasa udah mengering baru kita rekatkan ya. Jadi kalau masih basah itu tunggu beberapa menit ya biar agak mengering. Jadi untuk lem ini itu kalau sudah agak mengering, kalau ditempel itu malah lebih kuat daripada masih basah atau masih belum kering gitu ya teman-teman. Oke, kita harus telaten ya untuk proses pengaliman dan juga untuk perbaikan jok ya, dari tahap awal sampai dengan tahap terakhir nanti ya teman-teman. Ini dia untuk lem-lemnya ya, itu sudah terlihat yang sudah agak mengering ya, termasuk di bagian dalam joknya itu bekas staples kita amplas, kemudian kita lem menggunakan lem sejenis ini gitu ya teman-teman. Oke, masih proses pengaliman ya, memang agak lama. Lanjut, kalau sudah kering langsung saja kita bisa tarik dari ujung atas atau bawah, kita tempel seperti pada video ini, kemudian kita rekatkan, kita tarik sekuat-kuatnya biar tidak ada kerutan ya. Pastikan untuk kerutannya itu tidak terlihat atau rata gitu ya, jadi terlihat rapi sesuai dengan pola atau bentuk model pada busa jok tersebut ya teman-teman. Kita rekatkan di semua sisi atau di semua bagian seperti pada video ini ya. Tadi mulai dari ujung kita rekatkan, dari ujungnya lagi, kemudian dari sisi samping kanan samping kiri, yang terutama bagian depan ya, bagian dudukan yang depan itu kita tarik sekuat-kuatnya biar rata atau tidak terjadi gelombang ya, biar terlihat rapi dan terlihat rajin. Kalau bergelombang itu ya tidak rajin ya, nanti kurang bagus, jadi hasilnya harus kita tarik atau kita pastikan tidak ada kerutan ya. Kalau masih ada kerutan, kalau menggunakan lem jadi bisa kita lepas tarik lagi gitu, lebih mudah ya. Kalau langsung di staples itu juga bisa, tapi kalau belum ahli nanti malah banyak kerutan ya teman-teman. Jadi di sini sebenarnya menggunakan lem itu sudah kuat, tetapi bisa kita tambahin staples model tembak atau yang sedang ya, agak besar itu ya. Jadi jangan yang kecil, kalau kecil kan untuk kertas, kalau yang agak besar bisa untuk jok ataupun staples tembak, itu juga lebih bagus, itu lebih besar lagi ya. Oke, untuk proses yang pertama tadi sudah selesai. Ini lanjut yang kedua. Untuk pengalimannya kita lakukan seperti tadi, dari ujung dan ujung kita tempel atau kita rekatkan, kemudian sisi depan di tempat duduk yang menyetir itu pastikan ditarik yang agak kuat biar rajin dan merata, tidak terjadi gelombang ataupun kerutan ya. Ini untuk jok NMAX nya, kalau yang tadi untuk Miyuji nya ya teman-teman, jadi berbeda modelnya, tetapi untuk caranya hampir sama ataupun sama ya, cuman beda ukuran dan juga ketebalan jok tersebut ya. Nah, jadi kalau dilem kan lebih mudah ya, tinggal kita tempel, kita tekan, kita tarik, kita tempel, tekan,
dan pastikan kerutan tidak nampak. Lebih mudah ya nanti kalau sudah selesai baru kita staples menggunakan staples yang agak besar ya, jangan yang kecil ya teman-teman. Yang penting kuat untuk menyetaples pada jok tersebut ya. Memang prosesnya harus telaten teman-teman untuk perbaikan jok ya, tapi yang penting hasilnya istimewa. Oke, ini kita harus jeli, kita amati semua sisi-sisi, mana yang belum rapi, yang mana yang belum rajin atau masih kurang, kita bisa paskan kembali ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai nampak untuk hasilnya ya, tinggal sedikit lagi selesai. Setelah itu bisa kita staples kalau dirasa semua sudah selesai dan sudah rampung untuk perekatan karpet ataupun jok pada sepeda motor ini ya. Oke, ini sudah direkatkan, tinggal sedikit lagi ya teman-teman. Kalian harus amati ya, pelan-pelan, dan kita tekan-tekan di sisi-sisi yang dirasa belum pas. Kemudian kalau sudah kita staples seperti ini menggunakan staples yang agak besar atau sedang ya. Untuk jaraknya bisa disesuaikan ya, agak jarang juga nggak apa, karena ini sudah kuat sekali, lemnya itu sudah merekat kalau sudah kering ya. Cuman untuk jaga-jaga saja ya, biar lebih kuat lagi kita tambahin staples di sisi-sisi bekas yang tadi yang kita amplas itu ya. Nah ini dia untuk yang NMAX nya, tinggal kita staples juga. Kemudian kalau sudah kita staples bisa kita gunting ya, dan ini nampak sudah rapi, sudah halus ya teman-teman. Oke, lanjut. Setelah kita staples kemudian kita gunting untuk sisa-sisanya itu ya, tapi untuk mengguntingnya jangan terlalu mepet ya, sisakan agak lebih dikit biar tidak mudah robek ya, biar lebih kuat aja ya teman-teman. Jadi tidak terlalu tipis, kita potong sisa-sisanya tersebut. Dan ini dia untuk hasil akhirnya, sudah selesai, sudah dipasang ke tempat semula. Untuk NMAX dan untuk Miyuji nya sudah mulus lagi ya. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.